Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizka Agustin dari Pendidikan Fisika UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari fisika statistik mengenai ruang hampa. Pada bab ini mengenai ruang fasa, yaitu ruang yang mengandung koordinat posisi dan momentum keadaan gerak sebuah benda. Sebenarnya lebih lengkap dinyatakan dengan koordinat ruang fasa, karena koordinat tersebut sekaligus memberikan informasi tentang posisi dan momentum partikel sekaligus. Tujuan bab ini yaitu mahasiswa dapat memahami suatu ruang fasa, bagaimana mencari pola ruang fasa, serta menentukan kerapatan keadaan dalam ruang fasa. Dan mahasiswa juga mahir dalam melakukan transportasi kerapatan keadaan dari variabel momentum ke variabel energi. Apa yang perlu kita kuasai terlebih dahulu atau yang kita pahami terlebih dahulu? Tidak ada yang mengetahui pendahuluan. Oke, kita di sini selanjutnya kita menjelaskan definisi ruang fasa. Sebelum masuk lebih jauh untuk mencari besaran fisik suatu assembly, mari kita diskusikan satu jenis ruang yang dinamakan ruang fasa. Apa sih ruang fasa itu? Ruang fasa itu adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Misalkan nih, kita memiliki sebuah partikel. Posisi partikel dapat diterangkan dengan lengkap oleh 3 koordinat ruang, yaitu contohnya X, Y, dan Z. Tetapi posisi saja tidak lengkap mendeskripsikan dinamika partikel. Kita juga memerlukan informasi tentang kecepatan tersebut. Kecepatan partikel dapat didefinisikan dengan lengkap oleh 3 koordinat tadi, yaitu dengan P, X, Py, dan Pz. Dengan demikian, dinamika sebuah partikel dapat dijelaskan secara lengkap oleh 6 koordinat, yaitu 3 koordinat ruang X, Y, dan Z, serta 3 koordinat kecepatan, yaitu Px, Py, dan Pz. Kita dapat menggabungkan 6 koordinat tersebut dalam satu ungkapan, yaitu X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Karena momentum merupakan perkalian massa dan kecepatan, yaitu P vektor sama dengan mv, ya, maka alternatif lain untuk mendeskripsikan dinamika partikel secara lengkap adalah kita lihat gambar ilustrasi, contoh gambar ilustrasi dari ilustrasi koordinat ruang fasa. Ruang yang direpresentasikan oleh koordinat posisi saja disebut ruang spasial. Ruang yang diungkapkan oleh koordinat momentum saja disebut ruang momentum. Sedangkan ruang yang direpresentasikan oleh gabungan koordinat ruang dan momentum disebut dengan ruang fasa. Elemen ruang fasa. Elemen volume ruang fasa tersebut jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial 3 dimensi dan ruang momentum 3 dimensi, maka elemen volume ruang spasial adalah dV sama dengan dF, dy, dy. Elemen volume ruang momentumnya yaitu dV, V sama dengan dV, dV, dV. Elemen seperti kita lihat itu elemen volume ruang fasa menjadi dt sama dengan dV, dV. Itu kita lihat ini. Jika ruang fasa dibangun oleh ruang spasial dan 2 dimensi, ruang momentum dan dimensi, maka elemennya dan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan elemen volume pada penjelasan tersebut bermakna umum untuk kasus 3 dimensi. Yang dimaksud elemen volume yang umumnya kita kenal. Untuk kasus yang kedua dimensi itu elemen volume elemen luas, sedangkan yang untuk 1 dimensi itu dimaksud dengan elemen volume adalah elemen panjang. Selanjutnya energi kinetik. Ini tinjau elemen kecil volume dalam ruang fasa yang dibatasi oleh koordinatnya sebagai berikut nih. Antara x sampai x tambah d, antara y sampai x y tambah d, antara z sampai z tambah zd, dan seterusnya. Lalu volume ruang fasa elemen tersebut adalah sebagai berikut nih. Di dalam elemen tersebut komponen momentum partikel ini dan
dan Pz. Dengan demikian, energi kinetik pada partikel yang berada di elemen volume tersebut adalah sebagai berikut. Nah, seterusnya sistem dalam ruang fasa bisa dilihat di sini. Dengan cara yang sama, maka kita akan pilih elemen ruang fasa yang ditempati sistem kedua tersebut.